Namun pada saat khutbah kedua, mantan pendeta tersebut jatuh dan tak sadarkan diri. GKI itu dan ternyata membongkar bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta di sana. Dia hanya pernah mau mengajukan lamaran menjadi pendeta, tapi ketika Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendakwah Yahya Waloni, 55 tahun, meninggal dunia saat menjadi khatib Jumat di Masjid Darul Falah, Kecamatan Rapotsini, Makassar, Sulawesi Selatan. Sekretaris Pengurus Masjid Darul Falah, Harfan Jaya Sakti, mengungkapkan Ustadz Yahya Waloni masih berpidato lancar saat menjadi khatib di khutbah pertama Jumat. Namun pada saat khutbah kedua, mantan pendeta tersebut jatuh dan tak sadarkan diri. Berikut adalah khutbah terakhir Ustadz Yahya Waloni. Setelah sampai anak ini pada usia yang sangat, dikisahkan dalam fakta-fakta sejarah bahwa Ibrahim berumur 86 tahun dan Ibrahim sudah memiliki jabatan sebagai Nabi dan Rasul, sementara anak yang diberikan Allah berumur 13 tahun. Ismail, putra sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman, berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku akan menyembelih engkau. Ya bunayya, ini ashabil manam, ani asbauka fansur masyarakat. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketakwaan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada kedua orang tuanya. Beliau menjawab, ya abati al matumar satadiyuni, insyaallah minasabirin. Lakukan wahai ayahku dengan cepat, supaya engkau akan mendapatiku, insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak sematawayang yang berpuluh-puluh tahun didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Tapi kemantapan ketauhidan iman Ibrahim alaihissalam tak ada bandingnya. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim, dan qiyamah millati Ibrahim hanif. Semoga beliau husnul khatimah. Amin. Ya, saudara-saudara, saat ini saya ada di kota Makassar dan baru habis acara seminar di kota Makassar ini. Dan tadi dalam acara seminar saya dapat kiriman banyak WA. Ya, saya baru lihat dan ternyata beritanya adalah bahwa Yahya Waloni telah meninggal dunia. Dan kebetulan dia meninggal dunianya di kota Makassar ini. Nah, kalau saudara yang tahu bagaimana perjalanan panjang saya di dalam membongkar dan menanggapi Yahya Waloni sejak dari sekian tahun yang lalu. Jadi dia begitu berkuar-kuar di dalam menyerang iman Kristen dengan sangat bahasa-bahasa yang sangat kasar, sangat brutal, dan saya juga menanggapinya begitu banyak tanggapan saya kepada dia. Lalu juga saya, karena dia mengaku bahwa dia mantan pendeta GKI, lalu juga dia mantan rektor sekolah teologi di Papua, maka saya akhirnya berkunjung secara khusus ke Papua, ke sinode GKI itu, dan ternyata membongkar bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta di sana. Dia hanya pernah mau mengajukan lamaran menjadi pendeta, tapi ketika diminta ijazahnya, dia tidak sanggup menunjukkan ijazahnya, sehingga akhirnya tidak jadi melamar di pendeta di gereja itu. Jadi adalah omong kosong kalau dia adalah pendeta, mantan pendeta di sana. Juga mengatakan bahwa dia adalah mantan rektor. Saya juga pergi ke Papua sana dan Universitas Kristen Papua, bertemu dengan pengurus sekolah Universitas Kristen Papua itu, dan ternyata dari semua dokumen-dokumen yang telah dibongkar dan ditunjukkan itu membuktikan bahwa dia tidak pernah menjadi rektor di Universitas Kristen Papua, termasuk sekolah teologi Calvinis itu. Ya, nah kalau saudara mau tahu tentang bagaimana saya membongkar semua
penipuan dia, saudara bisa cari saja, mungkin masuk ke Google atau YouTube, Esra Solo membongkar dusta Yahya Waloni, ya. Nah, jadi itu perjalanan dengan dia cukup panjang. Nah, sayangnya perdebatan yang rencana perdebatan yang cukup heboh pada waktu itu tidak terjadi. Sayang sekali tidak terjadi. Ya, karena dia mangkir beberapa kali. Waktu mau debat di Lampung juga dia mangkir. Lalu mau debat di mana ya, Surabaya, atau bahkan yang mau diselenggarakan oleh Yayasan Mualaf itu juga tidak jadi karena dia membatalkan pada hari di mana perdebatan mestinya dilakukan. Nah, jadi sebelum ada orang-orang seperti para mualaf yang sekarang ribut-ribut itu, Yahya Waloni boleh dibilang sebagai pendahulu yang paling keras. Nah, tapi akhirnya hari ini dia sudah meninggal. Dan saya kira ya oke lah, mau dia kata apa, orang sudah meninggal, tapi sesuatu yang disayangkan adalah bahwa dia meninggal dalam posisi ketika dia meninggalkan atau mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sepanjang dia setelah jadi mualaf dan jadi Islam, dia banyak menyerang iman Kristen, dan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul hatinya penuh dengan kebencian terhadap iman Kristen, dilihat dari kata-katanya, sehingga dia bukanlah orang percaya, sungguh-sungguh percaya yang keluar dan kehilangan keselamatan, tapi dia tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan pada akhirnya dia mati tanpa Kristus, sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang mati tanpa Kristus, mati di luar Kristus, maka tidak mungkin dia mendapatkan keselamatan. Yang didapatkan adalah kebinasaan kekal. Nah, berkaca dari pengalaman Yahya Waloni ini, saya mau bilang kepada saudara-saudara yang mualaf itu, ya, mumpung saudara masih bernapas, ya, maka sebaiknya saudara kembali kepada Tuhan Yesus Kristus daripada saudara yang mati tanpa juru selamat seperti yang dialami oleh Yahya Waloni, sehingga keselamatan di dalam akhirat nanti tidak menjadi bagian saudara-saudara. Nah, saya ada di Makassar. Kalau masih cari informasi, kalau ada kesempatan saya juga mau berkunjung ke tempat dia, ya, rumah dukanya di mana belum tahu, masih cari informasi. Tapi kira-kira sekilas informasinya. Oke. Bagi yang sementara jadi mualaf, ya, kembalilah sebelum terlambat. Tapi bagi yang berencana jadi mualaf, batalkanlah perencanaan bodoh itu, dan bagi orang Kristen tetaplah setia kepada Kristus. Oke, itu saja dari kota Makassar. God bless you all.